Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Saya lihat ini kurang bersemangat karena kenapa hukuman akan ditiadakan. Saya sepakat ya, hukuman akan ditiadakan. Bagaimana Pak Dendri? Siap, sepakat. Oke. Karena saya pemateri terakhir, sama halnya dengan apa yang telah disampaikan Ibu Mega, bahwa saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bukan karena saya merasa pintar Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita men-share ilmu yang kita sudah dapatkan. Oke, sebelum saya ke materi terakhir, sebenarnya ini kalau mau digabung ini Bapak Ibu materi, karena ini satu modul itu kami pelajari selama 1 bulan penuh, karena rangkaian di satu modul ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Kalau modul yang pertama yang dibahas itu sama Pak Samsudin, itu modul awal kita. Jadi begitu kita masuk di guru penggerak, maka yang akan dirubah adalah paradigma berpikir kita. Itu dulu yang akan dirubah. Pola pikir kita, mindset kita mengenai apa yang dilaksanakan di sekolah yang pada dasarnya itu tidak perlu dilaksanakan. Karena kenapa? Kalau setiap hari kita menghukum, ujung-ujungnya tekanan darah naik dan akhirnya kita akan stroke. Itu tidak perlu sebenarnya dilakukan. Kenapa? Kita berdasar dulu di filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kata sekolah itu muncul, yang muncul pertama adalah taman siswa. Kita bayangkan kalau nama taman yang disebut, berarti kira-kira di dalamnya ada apa Bapak Ibu? Keindahan. Pasti taman pasti ada bunganya. Indah toh? Namun jika sekolah yang disebut, yang muncul apa Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tekanan, peraturan. Wih, ada nih Pak Bos, terlambat malah. Ini terlambat malah dicengok. Jadi kita kembali Bapak Ibu bahwa sekolah itu adalah taman siswa. Kenapa dikatakan taman Bapak Ibu? Karena di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita tidak boleh memaksakan kehendak Bapak Ibu. Ini dulu mindset Bapak Ibu yang mau dirubah sebelum kita berakhir di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah modul akhir yang diterapkan di sekolah apabila Bapak Ibu mendapatkan peserta didik yang tanda kutip ya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kita harus perhatikan bahwa setiap anak yang terlahir itu dia sudah bawa potensi dalam dirinya masing-masing itu. Itu yang disebut dengan kodrat alam Bapak Ibu. Siapa tahu pada saat lahir karena ibunya seni, bakatnya ada seni, pas sekolah kita paksakan matematika. Pokoknya harus tahu, kalau tidak kerja di bawah KKN nilaimu, tidak kukasih orang porno, mati bicara. Ya, itu yang kodrat alam Bapak Ibu, jangan pernah dipaksakan. Kemudian kita harus juga mengikuti Bapak Ibu yang namanya kodrat saman. Kodrat saman apa itu? Sebagai guru Bapak Ibu, mari kita senantiasa untuk terus belajar. Kita tinggalkan cara mengajar kita yang konvensional. Karena kenapa? Kita ceramah di atas, siswa tak tidur Bapak Ibu, seperti itu. Karena kenapa? Bukan di zamannya. Memang di zaman kita sekolah dulu seperti itu. Karena zamannya memang seperti itu. Sekarang zaman apa Bapak Ibu? Zaman now, zaman teknologi. Coba masuk kasih dulu musik, putarkan YouTube, tidak ada yang tidur Bapak Ibu. Jadi saya pernah belajar Canva sama Ibu Ira sama Ibu Desi, musik yang saya kasih
kasih masuk Pak, saya tanya dulu, kamu suka musik apa? BTS Ibu, Korea. Saya kasih masuk Bapak Ibu. Dan itu berhasil. Jadi saya bukan mengajari Bapak Ibu bahwa kita masih pakai dalam mengajar itu konvensional, namun kita kan mau menciptakan kelas impian, murid impian, dan semua teman-teman yakin dan percaya bahwa kalian mampu. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, kemudian sebagai guru Bapak Ibu itu adalah pilihan Bapak Ibu sendiri, pilihan dari hati yang paling dalam. Jadi misalnya saya tidak pernah menggurui, namun apapun yang terjadi itu selalu berangkat dari hati. Nah, sekarang di akhir itu filosofi Ki Hajar Dewantara dia kasih gambaran seperti ini. Di bumi itu ada planet, ada perputaran planet ya, ada Merkurius, Saturnus, Uranus, dan seperti itu. Setiap planet itu hanya berputar pada porosnya masing-masing. Kita tidak mungkin memaksakan bahwa Uranus pergi ke Merkurius. Sama halnya dengan peserta didik juga Bapak Ibu. Jadi jangan pernah paksakan kalau Ibnu mau seperti Rido. Jangan pernah paksakan Bapak Ibu. Suatu saat Bapak Ibu akan stroke. Ya, jadi marilah kita mengajar, kita lihat bakat, minat peserta didik itu sendiri, supaya kita bisa mengajar secara menyenangkan, kemudian mengajarlah dari hati. Oke. Saya berangkat ke yang kedua Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah ini sudah banyak, diantaranya 3S, ya sudah ada ya, senyum, salam, sapa, itu saya harap akan berlanjut. Kemudian bagi kita para guru, budaya yang positif yang saya harapkan yaitu si paka tahu, si paka lebih. Marilah kita si paka tahu, si paka lebih. Karena sebenarnya kedudukan kita di hadapan Allah itu sama saja. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang saya lanjut ke, kalau bisa yang itu dulu tadi bagian tabel. 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu posisi tak di mana di sini. Apakah Bapak Ibu sebagai guru penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Yang selama ini yang Bapak Ibu lakukan sebagai apa? Hukum. Sebagai Hukum kalau saya. Pak Resti penghukum. Adakah yang sudah menjadi manajer selama ini? Tidak ada? Apa yang membedakan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Itu dilihat dari kata-katanya Bapak Ibu. Contohnya, pada hari Senin ada satu siswa datang terlambat, kita sudah upacara, saya pijat di luar, itu masuk, mentong ini, lo tahu Senin baru begitu lagi. Itu guru penghukum. Mulai dari nada suaranya tidak jelas, langsung begitu. Dari mana mulai kau? Masuk di orang baru sini. Nah itu penghukum itu Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya itu saya dulu lebih parah dari itu Bapak Ibu. Saya bukan penghukum, saya guru pemukul. Saya selalu pukul siswa Bapak Ibu. Saya selalu cubit itu, pusarnya keluar jika itu melanggar. Jadi itulah oke-nya guru penggerak Bapak Ibu. Silahkan kalian bergabung, teman-teman bergabung, bukan untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, tapi untuk mencari ilmu. Karena ilmu ini tidak didapatkan lagi selain di guru penggerak Bapak Ibu. Promosi Bapak Ibu ya.
Oke. Kalau yang pembuat merasa bersalah, masih kasus yang tadi Bapak Ibu ya, datang. Kebetulan yang piket itu wali kelasnya. Nah, kenapa gue lagi terlampau? Kecewa aku tuh sama kamu, nak. Secara tidak langsung, batinnya itu merasa bersalah. Ini gara-gara saya ini. Nah begini kok dong, waliku. Itu guru pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, masih kasus yang tadi, simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Ayo anak, kenapa tuh si beku selalu terlambat? Nah lihat kok nanti itu teh guru lain. Kalau saya nggak masalah aja. Kenapa tidak jadi masalah? Karena berteman ki Bapak Ibu, ya? Karena berteman ki Bapak Ibu. Jadi sebentar di akhir Bapak Ibu sudah bisa tahu saya ini di posisi mana, Bapak Ibu ya. Nah, yang pemantau ya. Nah, situasi yang sama, masih terlambat, gurunya seperti ini. Kenapa terlambat? Peraturan jam berapa masuk? Dia hanya memantau. Jadi anak-anak sendiri yang menjawab apa kesalahannya. Dia memantau. Namun masih dengan mimik dan muka yang masih menakutkan. Ini ada videonya Bapak Ibu ya. Namun kalau diputarkan mungkin akan memanggil waktu yang lebih lama. Yang terakhir, sebagai manajer. Inilah yang diharapkan sebenarnya kita sebagai guru manajer. Namun kalau saya pribadi, saya di guru penghukum mau naik ke guru manajer itu butuh beberapa tangga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa kalau selesai makin belajar ini langsung bisa. Tidak Bapak Ibu, step by step Bapak Ibu. Setiap masalah itu tidak akan selesai dengan hanya membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Jadi butuh proses. Apapun yang kita lakukan adalah butuh proses. Yang parah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu posisi Bapak Ibu di mana, terus tidak mau bergerak. Itu yang parah Bapak Ibu. Jadi fungsinya kita di sini memberikan sharing agar kita bisa mengetahui posisi kita di mana dan sama-sama kita bergerak untuk ke posisi manajer. Posisi manajer itu yang bagaimana Bapak Ibu? Masih dengan kasus yang tadi, terlambat. Dia sama sekali tidak memperlihatkan mimik muka yang menakutkan. Karena kenapa? Dia tidak tahu apa yang terjadi pada saat berangkat ke sekolah anak ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah anak ini pada pagi hari Bapak Ibu. Nah, apa yang dia katakan? Dia seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kita ambil contoh Sulaiman ya. Sulaiman tahu ini jam berapa? Nah, tahu Bu, jam 8. Jam upacara dimulai jam berapa nak? Jam 7 Bu. Nah, terus kesepakatan kelas yang mana yang Sulaiman langgar? Nah, jadi perlunya Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran, pertemuan pertama Bapak Ibu, kalau saya tidak ambil pemberian materi Bapak Ibu, saya fokus ke kesepakatan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita berikan saja sticky note anak-anak, terus kita bagikan. Kalian mengimpikan kelas yang bagaimana? Terus maunya kalian seperti apa? Jadi semuanya menulis, bukan kita yang menulis Bapak Ibu. Semua perwakilan menulis. Dan itu dia curahkan bisa 1, bisa lebih dari 1. Sebentar kita tempel masing-masing. Dan dikembalikan ke forum apakah dia sepakati atau tidak. Ya. Kalau disepakati berarti itu kita tempel, dan apabila ada pelanggaran di belakangnya maka kita akan kembalikan. Kesepakatan kelas yang mana kira-kira yang Anda langgar? Nah?
Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi sekarang kembali ke diri Bapak Ibu, kira-kira Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Kira-kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang saya baru masuk ke restitusi. Ini restitusi Bapak Ibu, ini kita pakai apabila kita mengalami masalah dengan peserta didik kita. Khususnya ini bagus sekali dipergunakan di guru BK, ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi menurut Gosser itu proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini kita tidak pakai restitusi Bapak Ibu. Kita pakai apa ya? Kembali tadi, kita selalu menyelesaikan masalah dengan hukuman. Kita tidak pernah pakai restitusi. Restitusi itu penyelesaian masalah Bapak Ibu. Kenapa diselesaikan? Agar anak-anak itu bisa kembali belajar, bisa kembali ke teman-temannya dengan tidak ada rasa bersalah. Dengan tidak ada rasa bersalah. Oke, lanjut Bu. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin bisa dilihat ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kenapa belajar? Karena kita kembalikan lagi ke kesepakatan yang tadi. Kesalahan tak di mana nak? Oh, kesepakatan ini yang saya langgar. Kalau begitu nak, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi yang dia lakukan Bapak Ibu murni dari dia, bukan dari kita. Datang kau 5 menit, kenapa kau terlambat 5 menit? Push up kau 10 kali. Nah, push up 10 kali itu hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya bahasa Inggris tidak ada hubungannya, kecuali kalau guru olahraga. Push up itu masuk jadi bapaknya. Bolos pada saat jam pelajaran tak catat ini sampai akhir. Itu hukuman Bapak Ibu. Itu hukuman. Jadi yang perlu dirubah di sini Bapak Ibu adalah mindset kita, cara berpikir kita, bahwa tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak yang dihukum itu akan berhasil, akan pintar. Tidak ada Bapak Ibu. Namun ada yang membuktikan bahwa kalau disentuh dari hatinya itu bisa berhasil Bapak Ibu. Ya, itu harus pola pikir kita yang dirubah. Nah, kemudian kalau sudah restitusi pasti ujung-ujungnya hubungan itu sudah mulai membaik. Yang ketiga, kita kasih tawaran, bukan paksaan. Kita kasih tawaran, bukan paksaan. Contoh Bapak Ibu, ada main bola anak-anak, pas dia tendang, kacanya pecah. Kira-kira kita, mentok kau, tidak boleh lihat di depan matamu, ganti tuh, ganti. Itu yang biasa yang kita lakukan Bapak Ibu. Namun sebenarnya kita panggil anak itu, kita kasih tawaran. Kalau misalnya bagaimana nak? Kira-kira saya ganti Bu, punya uang tidak? Tidak Bu, kalau begitu Ibu dulu yang ganti, nanti kamu bisa cicil sama Ibu. Nah, itu kita kasih tawaran. Kita kasih tawaran Bapak Ibu ya. Karena kalau sifat menghukum Bapak Ibu yang mau diterapkan selamanya, kira-kira bagaimana nasib anak kita ke depan Bapak Ibu? Kita juga punya anak Bapak, tidak bisa membaca dihantam di sekolah. Bagaimana perasaan tak? Ya? Padahal anak itu sudah terlahir
hidup dengan kodratnya masing-masing. Kita ini ibaratnya petani Bapak Ibu. Yang kita tanam adalah jagung. Mustahil Bapak Ibu akan tumbuh padi, karena yang ditanam adalah jagung. Yang bisa kita perbaharui hanya kita membasmi ulatnya, menyuburkan tanahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi saya pernah ditanya, Ibu Risma, perubahan apa dalam modul 1 yang Anda pelajari? Saya jawab seperti ini. Saya berubah Bapak Ibu dari guru killer menjadi guru yang kind. Kenapa? Kenapa? Saya guru Bapak Ibu bukan menghukum, saya memang guru pemukul. Saya guru pemukul. Dan apa dampaknya Bapak Ibu? Itu berdampak pada kesehatan Bapak Ibu. Emosi kita bisa terkontrol, tekanan darah kita stabil, ya. Jadi kita kembali, sentuhlah dia pada hatinya. Lanjut. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Tidak semua anak sama, baik perekonomian dan segalanya. Kenapa itu kau 1.000 rupiah tidak bisa mau kumpul penggalangan dana di kelas, uang kelas. Bapak Ibu belum ke rumahnya makan saja, dia belum makan Bapak Ibu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Coba Ibu Mega, saya minta tolong kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Yakin dan percaya Bapak Ibu, segala sesuatu masalah terjadi itu karena ada satu hal yang tidak terpenuhi di sini Bapak Ibu, di kebutuhan dasar manusia. Ada satu yang tidak terpenuhi sehingga anak itu nakal, sehingga anak itu perhatian. Contohnya Bapak Ibu, Ansar, ya, Alrihan Ansar, kenapa dia begitu? Kenapa dia sering terlambat ke sekolah? Karena ternyata orang tuanya sudah meninggal. Tidak ada yang kasih bangun pagi-pagi. Ya. Tapi saya tekankan di sini Bapak Ibu bahwa bukan saja peserta didik Bapak Ibu. Kita saja sebagai guru, kalau ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak kita miliki, kita juga jarang ke sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya di sekolah Bapak Ibu guru tidak ada kesenangan, makanya nggak usah ke sekolah, cari kesenangan di luar. Ya kan Bapak Ibu? Yang pertama, bertahan hidup. Gaji di sekolah berapa sih Bapak Ibu? Bagi yang honorer, dia carilah sampingan di luar. Jadi jangan, kenapa ini tidak pernah ke sekolah? Kita cari apa permasalahannya sehingga dia tidak ke sekolah. Karena antara peserta didik dan guru sama itu. Kalau ada masalah yang terjadi berarti ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ya, seperti di kelas mengajar kid. Oh, ada yang selalu mau cari perhatian. Kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai nanti di sekolah baru dapat perhatian. Di rumahnya dia hidup sebatang kara. Jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Oke, bisa lanjut Bu. Kita ke langsung saja ke sini. Sertifikat restitusi. Ini adalah cara bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian mungkin, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Caranya bagaimana? Inilah yang kita pakai Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang, kalau Bapak Ibu hadapi siswa peserta didik anak wanita yang bermasalah, pakailah cara ini Bapak Ibu. Saya yakin ampuh itu Bapak Ibu. Namun untuk masuk ke sini, yang pertama itu Bu, yang tadi Bapak Ibu buat kesepakatan kelas dulu, ya. Kata lainnya keyakinan kelas, kata dulunya apa?
Kalau dulu kontrak belajar. Oke, terima kasih banyak Bu Fran. Nah, kita harus buat itu dulu yang pertama, keyakinan kelas. Bapak hanya memfasilitasi semua peserta didik itu mengutarakan isi hatinya. Bahkan saya Bapak Ibu, saya tanyakan di situ di kesepakatan kelas, dia katakan seperti ini. Pada saat pembelajaran kelas 12 ya, pada saat pembelajaran bahasa Inggris, dia mau presentasi. Oke, saya ikuti Bapak Ibu. Dan apa hasilnya? Menyenangkan. Menyenangkan. Tambah hidup itu kelas Bapak Ibu, tambah hidup. Tapi kalau tidak ada suara-suara dalam kelas teknik, kayak kuburan ki Bapak Ibu, menakutkan ki. Ya. Caranya bagaimana? Ini tanda naik dulu Bapak Ibu. Ini yang pertama yang kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Ini tugas ini kami bertiga sudah kumpulkan Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengajar di kelas, saya waktu itu menemukan peserta didik yang pura-pura tidur. Ternyata dia main HP di belakang Bapak Ibu. Ya, itu situasinya. Situasi ini real karena saya sendiri yang alami. Apa yang pertama saya lakukan? Saya validasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tidak langsung, apa kerja itu? Sini HP-mu. Sebentar diambil ki. Orang tua kamu suruh datang. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita ini semua manusia punya perasaan yang sama. Caranya bagaimana? Panggil baik-baik. Kalau misalnya di belakang, coba Kevin maju sini nak di depan. Coba Sulaiman masuk maju ke depan nak. Apa yang kita lakukan? Pasti dia jujur main HP Bu. Kita tanya alasannya. Karena semua kegiatan itu, semua masalah itu pasti ada alasannya. Kenapa kita main HP nak? Jangan sampai kita nggak bosan dengan pembelajaran tahu. Oh ibu yang salah. Media tak kurang menarik, cara tak monoton. Jadi jangan pernah serahkan peserta didik. Kita ini di guru penggerak menghamba pada siswa. Menghamba pada siswa itu apapun kesepakatan itu kita dasarkan pada peserta didik. Kita dasarkan pada peserta didik. Jadi kita validasi tindakan yang salah dulu. Kalau dapat masalah, ditanya, kenapa main HP nak? Saya bosan Bu. Kira-kira nak, yang seperti apa yang kita mau? Dia pasti akan jujur Bapak Ibu. Dia pasti akan jujur. Kalau dia sudah jujur Bapak Ibu, kita terapkan gaya belajar peserta didik. Di sini kita terapkan gaya belajar peserta didik. Teman-teman yang sudah PPG pasti tahu bahwa peserta didik kita itu bermacam-macam. Ada yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, caranya bagaimana? Kita lengkapi semua itu kebutuhannya. Kalau misalnya ini Sulaiman dia kinestetik, ya kita kasih praktek lebih banyak. Kalau dia visual, audiovisual, ya kita kasih LKPD dan PowerPoint Bapak Ibu. Jadi semuanya tuh sudah terangkum. Dan teman-teman yang PPG saya rasa dia tahu. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau hanya menerangkan di depan, anak yang mana gitu yang terwakili Bapak Ibu? Yang pintar Bapak Ibu. Padahal pada saat kita memberikan pembelajaran, kita harus tahu karakteristik anak kita seperti apa. Nah, divalidasi tindakan yang salah, kita lagi sama sekali kembali meredakan emosi. Karena biasanya kalau kita lihat peserta didik yang melanggar, pasti yang muncul pertama adalah emosi. Itu manusiawi Bapak Ibu, manusiawi sekali. Namun
yang pertama yang direndahkan adalah emosi. Jangan ke emosi hadapi anak itu. Kita panggil baik-baik, dan kalau dia sudah mengakui, kita katakan bahwa bukan hanya kita anak yang pernah main HP saat pembelajaran. Banyak Ji. Saya panggil Ki maju ke depan, bukankah untuk mencari siapa yang salah? Ya, bukan untuk mencari siapa yang salah, namun kita sama-sama cari solusi. Kalau memang kamu main HP karena bosan dengan pembelajarannya ibu, yang seperti apa yang kita mau nak? Ya, itu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Itu di sini dikatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu ciri validasi pertama. Pasti semua orang bertindak karena ada alasan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sama dengan yang tadi. Kalau alasannya dia bosan, menurutmu yang seperti apa yang kita mau nak? Ya, kita kembali lagi menghamba apapun kembali ke peserta didik. Jadi kita ikuti maunya Bapak Ibu. Sepanjang itu untuk peningkatan peserta didik kita. Nah, setelah validasi tindakan, kita sudah menurun. Tadi kan kita emosi naik ini, naik. Nah, sudah nih kita tahu nih kenapa dia begitu, pasti dia turun nih Bapak Ibu ya. Dia sudah turun ini emosinya. Turun nih juga ini. Menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu tidak bisa lakukan kalau belum melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, harus itu dulu dibuat Bapak Ibu. Yang disebutkan tadi Bu Mega, keyakinan kelas. Contohnya saling menghargai, datang tepat waktu. Karena keyakinan kelas itu harus dalam konteks positif. Jadi kalau bahasanya negatif kita ubah ke positif. Nah, yang pertama pada saat menanyakan keyakinan itu tadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan nih, kalau misalnya dia sudah mengungkapkan alasannya tak, saya ibu bosan kerja main HP kan. Nah saya kembalikan nih, kira-kira nak kalau main HP kesepakatan yang mana yang kita langgar? Nah, misalnya menghargai sesama teman, karena pasti kalau main HP melanggar sampingnya ya, meresahkan temannya yang lain. Dia sudah tahu kenapa dia hafal keyakinan kelasnya, karena dia sendiri yang buat Bapak Ibu, bukan kita yang buatkan. Biasanya dulu di peraturan kelas kita tempel, ini diikuti ki, ini ikuti ki. Kalau di keyakinan kelas tidak Bapak Ibu, mereka yang mengutarakan apa maunya. Jadi pada saat ada pelanggaran, kita kembalikan. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana nak? Tidak menghargai sesama Ibu. Terus bagaimana solusinya? Jadi bukan kita yang kasih solusi, dia sendiri yang mencari solusi. Kita hanya memandu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di menanyakan keyakinan, di situ juga ujung-ujungnya pasti kita selalu menyisipkan seperti ini. Kamu ini menjadi orang seperti apa ke depannya nak? Ya, misalnya Al-Quran. Kita kasih ini di situ, jadi makin dulu Ustazah, Mama Dede. Ya, karena kenapa Bapak Ibu? Kalau di punten pelajaran 2 jam itu Bapak Ibu mau menjelaskan secara profesional, anak-anak itu bisa dapatkan dari Google, bisa dapatkan dari YouTube. Tapi yang mereka tidak bisa dapatkan Bapak Ibu, pendidikan yang seperti ini, akhlak moral. Akhlak moral Bapak Ibu. Satu kali dia ketik muncul semua itu yang dia cari. Kalau dari segi profesional. Makanya kenapa Bapak Ibu, guru itu tidak tergantikan oleh teknologi karena yang seperti ini. Kalau kita share cara mengatasi anak yang seperti ini, muncul secara umum. Dia tidak melihat apa sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut. Ya. Jadi kembali ke diri Bapak
Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu mengajar hanya menegakkan profesional saja, yakin dan percaya Bapak Ibu lambat laun akan tergantikan oleh teknologi. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Karena sudah menurun, tadi emosinya naik, sudah menurun. Nah, itu ada namanya menstabilkan identitas. Nah, di sini kalau sudah menstabilkan identitas, itu sudah apa ya? Semua permasalahan sudah kita selesaikan. Dia berjanji, misalnya di depan, tapi paling ampuhnya itu Bapak Ibu jangan pernah memarahi anak di depan teman-temannya. Itu yang tadinya anak bisa survive, dia langsung down. Kalau perlu, kalau misalnya Bapak Ibu punya ruangan khusus, panggil ke sana Bapak Ibu. Nah, apa yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sebelum saya mengakhiri, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwa apapun yang sempat saya paparkan pada hari ini itu bukan sifatnya untuk menggurui Bapak dan Ibu. Kembali lagi bahwa kita hanya share karena ilmu yang dibagi itu akan bermanfaat ketimbang kita memilikinya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu MC.